Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya, jadi kita kembali lagi ya di channel ini gitu ya teman-teman ya. Jadi pada saat ini aku posisi udah kelar kerja ya. Jadi agak capek hari ini, bener-bener capek banget matanya lihat layar terus gitu ya. Dan juga aku agak flu gitu ya. Jadi mungkin suaranya agak berbeda juga, ada pilek juga ya. Jadi kurang fit lah gitu teman-teman. Tapi seperti biasa ya, jadi sebelum pulang aku coba bikin satu video monolog ya untuk teman-teman ya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas, aku kepikiran ya, kita akan bahas tentang hotel ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya, kalau hotel tuh identik serem begitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman mau tidur sendiri di hotel gitu. Jadi kan kebanyakan dari kita tuh satu kamar berdua gitu ya, maksudnya ada temen gitu dalam satu kamar gitu ya. Kalau sendiri tuh serem lah, kira-kira seperti itu. Nah, aku mau cerita, seumur hidup aku tuh aku cukup sering lah keluar, maksudnya jalan-jalan gitu ya, keluar kota gitu. Tapi maksudnya keluar kota bukan keluar negeri ya, ke keluar negeri agak jarang lah. Maksudnya kalau keluar kota masih di dalam Indonesia gitu ya, itu sering lah ke kota mana, tinggal di hotel begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui kalau di hotel itu umumnya itu ada ya. Jadi umumnya hotel itu ada hantunya gitu. Hotel itu semakin besar itu semakin ada ya. Jadi kalau hotel yang semakin kecil itu bisa aja nggak ada. Jadi kebanyakan ada, tapi ada juga yang nggak ada gitu ya teman-teman ya. Dari penglihatan aku gitu ya. Nah, jadi kalau hotel yang semakin besar, mega mewah gitu ya, bintang 5 besar gitu, hotelnya besar, kamarnya banyak. Nah, itu justru yang seperti itu ada hantunya gitu teman-teman. Ya, jadi percaya nggak percaya itu memang ada gitu loh. Karena aku udah dari pengalaman hidup sudah banyak sekali ya ketemu gitu ya teman-teman ya. Jadinya mereka biasanya ada di mana? Jadi biasanya mereka itu ada di agak ke pinggir gitu ya. Jadi biasanya kamarnya yang ada hantunya itu adalah kamar yang dari setahu aku ya, itu kamar yang ada di pinggir. Jadi misalnya kamarnya itu berderet ya dari pinggir, tengah, pinggir. Nah, biasanya yang cenderung ke pinggir itu yang ada hantunya gitu, atau mereka banyak di tangga darurat ya. Jadi di bagian tangga darurat situ ya, itu cukup banyak kalau yang memang ada gitu ya teman-teman ya. Nah, mereka itu sifatnya bagaimana ya? Jadi mereka itu sebenarnya nggak, mereka itu tuh diem aja gitu loh. Diem aja, tapi tentu kembali lagi ke aura teman-teman ya. Kalau aura teman-teman bagus, terang gitu, mereka tidak akan ganggu. Jadi bahkan mereka bisa hilang gitu loh. Jadi misalnya di kamar apa ada hantunya, kalian auranya bagus nih masuk kamar, tetap ada dia, tapi nanti berjalannya waktu dia pindah, dia hilang gitu. Nah, hantunya nggak ada lagi di kamar itu gitu loh. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika aura teman-teman lagi tidak bagus, lagi gelap begitu. Nah, itu bisa kemungkinan bisa dikerjain gitu ya. Dan arti dikerjain adalah kayak di mungkin teman-teman bisa mimpi buruk atau ada kejadian-kejadian mistis gitu ya. Nah, itu bisa terjadi gitu teman-teman. Nah, terus pertanyaannya adalah tahu dari mana kamar ini ada hantu, kamar ini nggak ada. Terus kenapa hantu suka di kamar mana gitu, kayak gimana? Nah, itu jujur aja aku juga nggak tahu gitu ya teman-teman ya. Hantu itu kenapa ada di kamar tertentu gitu, aku juga nggak tahu. Tapi feeling aku itu ini feeling ya, bukan kenyataan ya. Karena aku sebagai orang indigo juga nggak tahu ya ini penyebabnya kenapa ada hantu di kamar tertentu gitu ya teman-teman ya. Tapi feeling aku, pendapat aku, mungkin feeling aku mungkin kamar itu dulu pernah terjadi pembunuhan, atau ada yang bunuh diri, atau pernah terjadi tempat pesugihan ya. Maksudnya pesugihan tuh kayak tempat orang melakukan ritual-ritual tertentu ya di dalam sebuah tempat itu, di dalam kamar itu gitu ya. Mungkin dia memanggil hantu atau bagaimana gitu. Ya kira-kira seperti itu ya. Menurut aku
kira-kira seperti itu, penyebab kamar itu ada hantu atau enggak gitu. Terus kalau misalnya teman-teman kalau masuk kamar itu tahu ada hantu atau enggak, itu sebenarnya kalau buat orang yang kayak aku yang indigo atau yang lebih ke indigo yang bisa merasakan yang seperti pernah aku cerita di video-video sebelumnya ya. Jadi ada orang yang indigonya tertutup ya. Jadi dia ketika ke sebuah tempat dia ada reaksi tubuh gitu ya, seperti dia merasa seperti nggak nyaman atau panas atau apa itu tapi dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, tidak bisa ngapa-ngapa, tidak bisa melihat mendengar ya yang makhluk hantu begitu ya. Tapi itu sebenarnya udah termasuk indigo yang dia nggak sadari gitu loh, karena nggak semua orang bisa seperti itu. Ada manusia yang saking tidak punya kemampuan indigonya sama sekali, bahkan dia di tempat yang hantunya banyak sekalipun dia biasa aja gitu loh, dia kayak nggak merasakan apa-apa gitu. Ada orang seperti itu dan cukup banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada indigo yang terselubung itu, kalian kalau masuk ke kamar yang ada hantunya, kalian udah bisa rasain. Rasanya gimana? Rasanya tuh kayak ruangannya nggak enak, agak hangat, agak apek, agak pengap begitu ya. Udaranya nggak enak gitu, kayak merasa nggak enak, gerah gitu. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Terus kalau kan teman-teman ada yang ke kamar itu pertama kali mau ketok pintu dulu, permisi segala macam ya. Nah, itu sebenarnya perlu enggak gitu loh, karena kalau jadi gini, memang ada hantu yang dia berada di depan pintu ya. Jadi dia ada di pintu, dia dekat pintu gitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman buka pintu, kalian bisa tabrakan dengan dia gitu. Kalau memang aura kaliannya lagi nggak bagus gitu ya. Tapi kalau aura kalian terang lagi bagus, begitu kalian buka pintu, dia akan menghindar, dia akan hilang gitu loh. Jadi nggak akan terjadi tabrakan. Jadi nggak perlu sih sebenarnya kayak permisi atau apa gitu loh. Kalau memang aura kalian bagus, kalian akan apa namanya, hantunya pasti hilang gitu ketika kalian lewatin, ketika kalian buka pintu dan lewatin lorongnya yang mau ke kasur itu. Nah, itu pasti nggak ada gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kalian auranya adalah gelap. Sebenarnya kalau memang hantu itu ada di pintu itu, kalian mau permisi segala macam ketok pintu, itu tetap aja kalau aura kalian gelap, itu tetap aja kalian akan ketemu gitu loh. Jadi dia tetap ada di situ sebenarnya gitu. Cuma memang mungkin dari ajaran atau budaya atau apa gitu, aku juga kurang paham. Kalau ketok pintu atau permisi dulu tuh memberikan rasa lega gitu, kira-kira seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada efek gitu kalau dari pandangan aku ya sebagai seorang indigo gitu teman-teman. Yang penting jagalah aura teman-teman tetap terang, bagus, maka akan aman dari hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, sekarang aku kasih tips untuk teman-teman kalau nginep di hotel ya, apalagi kalau sendiri begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau nginep di hotel sendiri gitu, kalian usahakan kasurnya itu pilih yang satu kasur gitu ya. Jadi ya single bed gede gitu ya, apa ya single bed ya, jangan ya ada dua kasur. Ketika harus dapetin dua kasur, itu kan satu kasur kan kosong ya teman-teman ya. Nah, kalian taruhlah koper di atas kasur itu, jajarin aja baju, koper gitu. Intinya jangan ada kasur yang kosong gitu teman-teman. Jadi kalian satu kasur untuk teman tidur, satunya lagi untuk taruh koper, baju dan lain-lain gitu. Nah, terus kedua, pastikan jangan mati lampu full gitu teman-teman. Jadi minimal kalau kalian suka gelap, jangan gelap sampai full ya. Minimal lampu kamar mandi mesti nyala gitu. Nah, terus kalau mau kalian kalau merasa nggak nyaman atau apa, kalian boleh buka TV gitu ya. TV suaranya di slowin aja, suaranya dikecilin aja, tapi kayak ada aktivitas TV gitu ya, kayak ada suara TV gitu. Nah, itu boleh dinyalain sampai pagi gitu, sampai menemani kalian tidur sampai pagi gitu, kalau kalian merasa nyaman gitu ya. Nah, terus kalau misalnya, ini sih udah jarang ya sekarang ya, kalau misalnya kalian ketemu lemari yang atasnya ada sekatnya. Jadi di atas dia nggak sampai mentok sampai ke ceiling ya, nggak sampai atap gitu. Jadi ada sekat gitu ya. Nah, disitulah banyak hantu yang ada di situ gitu sebenarnya. Jadi kalau bisa kalian posisi tidurnya waktu tidur jangan menghadap ke arah situ gitu loh. Jadi jangan sampai bikin hantu itu
hantu itu tahu kalau kita melihat dia secara terus-terusan begitu. Jadi kalian tidurnya jangan menghadap ke lemari yang atasnya ada celah itu ya, jangan gitu loh. Tapi udah jarang ya, banyak kan sekarang hotel lemari full ya sampai atas gitu, tutup semua ya gitu. Ya paling itu aja sih. Oh ya, kalau ada yang kurang ya, kalau bisa lantainya itu agak tinggi. Jadi kalau lantai semakin tinggi, lantai hotel semakin tinggi, itu lebih nggak ada hantu daripada yang di lantai bawah-bawah gitu ya. Yang di lantai bawah-bawah tuh cenderung hantunya lebih banyak daripada yang di lantai tinggi. Apalagi kalian misalnya nginepnya di rooftop, di penthouse ya, yang paling atas gitu ya. Itu kemungkinan kecil ada hantunya gitu di semakin tinggi gitu ya. Terus kalau bisa pilih kamar yang agak di tengah, jangan di pinggir-pinggir, jangan di satu kamar terakhir paling ujung gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pilih yang agak di pinggir aja gitu. Kok agak di pinggir? Maksudnya yang agak di tengah gitu, jangan yang di pinggir gitu. Ya paling seperti itu aja sih teman-teman. Sebenarnya ini hanya video monolog santai lah ya teman-teman ya, bukan hal-hal yang gimana-gimana gitu. Cuma ini mungkin bisa jadi pengalaman teman-teman lah kalau ketika menginap di hotel gitu ya. Iya paling seperti itu aja teman-teman. Nanti kalau aku punya pengalaman nginep di hotel dan di kerjaan hantu juga ada, tapi ntar aku bikin di video selanjutnya ya gitu ya teman-teman ya. Soalnya agak panjang juga ya, ini aja juga udah lumayan panjang gitu ya. Ya paling gitu aja lah ya untuk video kali ini gitu teman-teman ya. Jadi aku ini seperti biasa ya teman-teman ya, videonya nggak di-cut ya, nggak ada edit juga. Jadi mohon maaf ya kalau bicaranya nggak gitu lancar dan juga ada suara-suara apa gitu ya. Jadi nggak ada skrip juga ya. Jadi aku video monolog Glenn monolog ini nggak pernah pakai skrip ya sama sekali ya. Jadi bicara apa adanya aja dan langsung keluar aja gitu ya. Ya jadi teman-teman selalu jaga kesehatan lah ya. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih ya udah sempetin waktu sebentar gitu ya untuk menonton video monolog ini ya teman-teman ya. Oke ya. Makasih ya, ya teman-teman ya. Oke, ya.